Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Jebakan Saham Bisa Berdampak Besar. Hati-hati jangan sampai kamu tertipu. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham, air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000 berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun, emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik,
pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik. Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya.
Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short-term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat ya, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, pertumbuhan labanya positif dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Yang kedua, dividen yield-nya di atas 5%. Dan ketiga, menghasilkan laba minimal 2 triliun rupiah. Nah, tentu saja semua nama saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk itu, mari kita langsung masuk kepada nama sahamnya. Saham pertama adalah Pegas dengan kenaikan harga saham 39,4% selama tahun 2024. Saat video ini dibuat, ditutup pada angka 1.590. Untuk kinerja net income-nya, diproyeksikan di tahun 2024 terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Oh iya, tapi sebagai informasi, untuk kriteria net income pertumbuhannya yang kita gunakan adalah total dari Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya kita bukan menggunakan data anualisasi, melainkan realisasi tahun 2024 untuk data sampai dengan Q3 dibandingkan data dengan tahun 2023.
Untuk aspek gross profit marginnya 17,7% dengan net profit margin 7,4%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak terlalu luar biasa. Net income-nya naik 3,9% secara kuartal dan menawarkan dividen dengan yield 9,3% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan dari 14,9 turun menjadi 12,5 di tahun 2024 ini hingga Q3. Total beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan dan laba kotornya turun dari 2,5 menjadi 2,2 di tahun 2024 ini hingga Q3. Untuk laba usahanya juga masih turun dari 1,7 menjadi 1,4. Tapi karena adanya penghasilan lain-lain yang mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, menyebabkan laba sebelum pajaknya naik dari 1,5 menjadi 1,7, yang pada akhirnya berujung pada laba bersih yang tumbuh dari 1,2 menjadi 1,4. Dan jika kita bandingkan kinerja di Q3 tahun 2024 ini, angka ini bisa dikatakan mirip seperti angka kinerja di tahun 2022 meskipun sempat mengalami penurunan. Itu artinya meskipun sempat terjadi kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, tapi jika ditarik dalam 4 tahun terakhir, sebenarnya kinerja laba pegas belum bisa dikatakan tumbuh dengan signifikan. Kemudian dari harga sahamnya. Harga saham saat video ini dibuat mirip seperti harga saham pada beberapa tahun sebelumnya. Sebut saja tahun 2017, tahun 2020, 2021, 2022 hingga 2023. Sebagai informasi, Pegas merupakan saham yang dulu harga sahamnya pernah berada di atas 5.000 dan kemudian terjun bebas hingga ke angka seribuan rupiah. Untuk aspek PBV, saat video ini dibuat, rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 1,2 dan diperdagangkan pada angka 0,93. Artinya, harga saham Pegas dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Meski begitu, kamu bisa lihat di sini, untuk angka historical PBV dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak bergerak cukup signifikan, yang artinya berada pada angka sekitaran di bawah 1 kali. Dulunya, saham Pegas ini sempat diperdagangkan pada angka PBV di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir adalah 40%, artinya 3 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2024, sedangkan penurunan tertinggi di tahun 2023. Itu artinya setelah mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023, harga saham Pegas tiba-tiba naik signifikan di tahun 2024. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Ini merupakan historical pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir. Saham kedua NISP yang mana harga sahamnya naik 9,5 selama tahun 2024. Kinerja net income jika dianalisasikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, begitu juga dengan realisasi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk gross profit margin 58,6% dengan net profit margin 29,2%. Angka profitabilitas yang sangat memuaskan. Net income-nya juga naik dengan angka 44% dengan dividen yield 5,4%. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya mengalami kenaikan dari 4,1 menjadi 4,8. Total beban pokok penjualannya naik juga dari 1,6 menjadi 2. Dan laba kotornya masih bisa tumbuh dari 2,4 menjadi 2,8. Kesimpulannya, laba bersihnya tumbuh dari 988 menjadi 1,4 triliun rupiah. Untuk harga sahamnya, saat video ini dibuat, NISP di angka 1.315 dan angka ini bisa dikatakan merupakan angka yang cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Jika kamu lihat berdasarkan grafik ini, biasanya saham ini diperdagangkan pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini dalam beberapa waktu terakhir sudah di atas Rp1.000. Untuk aspek historical PBV, PBV saat video ini dibuat di angka rata-ratanya sekitaran 0,76 kali dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 57% dan penurunan terbesar di angka 18% di tahun 2021. Untuk aspek dividen, sayangnya saham NISP ini belum konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, di mana baru konsisten sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Saham ketiga adalah BMRI yang mana masih turun 5,3% saat video ini dibuat.
Untuk kinerjanya di tahun 2024 mengalami kenaikan baik secara anualisasi maupun secara realita dari Q1 hingga Q3-nya. Gross profit margin 62% dengan net profit margin 37,5%. Angka profitabilitas yang sangat menarik. Selain itu, net income-nya juga masih bisa tumbuh dengan tawaran dividen yield 6,1%. Total pendapatannya naik dari 37,5 triliun menjadi 41,2 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, untuk laba kotornya masih bisa tumbuh meskipun tipis dari 25,1 triliun menjadi 25,7 triliun rupiah. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 15 triliun menjadi 16,8 triliun rupiah. Untuk historikal harga sahamnya, saat video ini dibuat di angka 5.800 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk historical PBV, rata-rata PBV sekitaran 1,99 kali dan saat video ini dibuat, diperdagangkan pada PBV rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 2,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,5 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 tahun mengalami penurunan dan 3 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 sebanyak 39% dan penurunan terbesar di tahun 2020 sebanyak 17,5%. Untuk aspek dividen, BMRI konsisten membagi dividen sejak tahun 2020 setidaknya saat video ini dibuat dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan sangat menarik. Saham keempat, BNGA dengan kenaikan harga saham 1,1% selama tahun 2024. Untuk net income-nya dianalisasikan mengalami kenaikan dari 6,4 menjadi 6,8. Begitu juga dengan realita Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024. Gross profit margin-nya 54,3% dengan net profit margin 27,9%. Profitabilitas yang sangat baik. Net income-nya juga masih bisa tumbuh secara kuartal dengan angka 3,4%. Dan dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 7,1%. Total pendapatannya tumbuh dari 5,7 menjadi 6,1 triliun rupiah. Untuk total beban pokok penjualannya juga tumbuh dari 2,3 menjadi 2,8. Hal itu menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh dengan signifikan di mana data pada Q3 tahun 2024 mirip seperti tahun 2023. Tapi kenapa laba bersihnya bisa tumbuh dari 1,6 menjadi 1,7 triliun rupiah? Salah satunya disebabkan karena adanya kenaikan dari penghasilan lain-lain dari 12 menjadi 192 di tahun 2024 ini. Tapi untuk detailnya silahkan kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk harga saham selama 10 tahun terakhir, bisa dikatakan saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang masih cukup tinggi dengan harga saham 1.725. Untuk historical PBV rata-rata selama 10 tahun adalah 0,68 dan saat video ini dibuat di angka 0,83, artinya di atas rata-rata PBV-nya, meskipun masih di bawah 1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 49% dan penurunan terbesar di tahun 2021 dengan angka 3,5%. Untuk aspek pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir konsisten membagi dividen dengan nilai dividen per share yang cukup menarik. Saham berikutnya BBNI yang masih turun 18% selama tahun 2024. Kinerja net income dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,9 menjadi 21,7 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan realita dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Gross profit margin-nya 57,4% dengan net profit margin 29,9%. Angka net income-nya juga tumbuh dengan angka sekitaran 3%. Dividen yield-nya 6,4%. Total pendapatannya masih tumbuh dari 17,8 menjadi 18,7 di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih besar, menyebabkan laba kotornya turun dari 10,9 menjadi 10,7. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersih masih tumbuh dari 5,4 menjadi 5,6 triliun rupiah? Hal ini harus kamu lihat di laporan keuangannya. Untuk historical harga saham saat video ini dibuat, diperdagangkan pada angka 4.360 dan harga ini bisa dikatakan mirip seperti harga di tahun 2018, 2019, 2022, dan seterusnya. Untuk historical PBV, dalam 3 tahun terakhir ini, BBNI diperdagangkan pada rata-rata 1,28 dan saat video ini dibuat di angka 1,03. Artinya bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan data rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dan BNI diperdagangkan pada angka yang setara dengan modal per lembar sahamnya.
Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir 2 kali turun dan 3 kali naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 dan penurunan terbesar di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang cukup menarik. Berikutnya BBRI yang mana turun 27,7% selama tahun 2024. Untuk net income yang dianalisasikan sayangnya mengalami penurunan dari 60,1 menjadi 60 triliun di tahun 2024 dengan data hingga Q3. Tapi jika menjumlahkan data realita Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3 dibandingkan dengan tahun 2023, sebenarnya BRI masih mencetak kenaikan laba. Untuk gross profit marginnya dengan angka 69% dengan net profit margin 29,3%. Net income-nya masih tumbuh 5,4% secara kuarter dengan tawaran dividend yield yang cukup tinggi. Untuk total pendapatannya mengalami kenaikan dari 48,3 menjadi 52,3 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih tinggi menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bersihnya masih bisa naik dari 14,6 menjadi 15,4? Kamu harus lihat lagi di laporan keuangannya. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 4.100 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2019. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun adalah 2,5 dan saat video ini dibuat di angka 1,92. Artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Dan dulunya harga saham BRI pernah diperdagangkan pada PBV bahkan di bawah 1,5 kali, tapi sempat juga di atas 3 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 kali naik dan 2 kali turun. Penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 27% dan kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 19%. Untuk aspek dividen per share, saham ini sangat menarik karena konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025, tepatnya 15 Januari 2025, saham ini akan membagikan dividen interim berdasarkan kinerja hingga Q3 tahun 2024. Hal itulah yang menyebabkan kenapa jika kamu lihat tadi, angka dividen yield-nya mencapai 11%, karena memperhitungkan juga dengan angka dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025. Tapi jika kamu mau realistis, seharusnya kamu harus menyesuaikan lagi sehingga dividen yield yang ditawarkan mungkin berkisar di antara 7-8% dengan harga saham saat video ini dibuat. Saham berikutnya UNTR dengan kenaikan harga 8,2% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya jika dianalisasikan mengalami kenaikan dari 20,6 menjadi 20,7 hingga Q3 tahun 2024. Selain itu, untuk data realitanya juga masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Gross profit margin-nya 25% dengan net profit margin 17,2%. Net income-nya juga tumbuh dengan angka 46,6% secara kuarter dan dividen yield-nya cukup baik dengan angka 8,8%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 28,9 menjadi 35 triliun. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang juga mengalami kenaikan. Laba kotornya juga tumbuh dari 6,9 menjadi 8,8 di tahun 2024 ini. Kesimpulannya, laba bersih masih tumbuh dari 4 menjadi 6,3 di tahun 2024. Untuk harga saham di angka 25.400 yang mana angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2017. Untuk historical PBV dalam 10 tahun rata-rata adalah 1,68 dan saat video ini dibuat di angka 1,1 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat di atas PBV 2,5 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 1,1 kali. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dan penurunan terbesar di tahun 2021. Untuk aspek dividen, UNTR tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan 2 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya sangat menarik. Berikutnya ASI dengan penurunan harga 13,5% selama tahun 2024. Kinerja net income-nya diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, begitu juga dengan realita hingga Q3 tahun 2024. Gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Net income-nya juga naik dengan angka 21,3%. Angka dividen yield-nya juga menarik dengan nominal 10,5%. Total pendapatannya tumbuh signifikan dari 78,5 menjadi 86,3. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya.
Nah, tapi karena kenaikan pendapatan lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya tumbuh dari 10,1 menjadi 12,9 triliun rupiah. Untuk aspek harga sahamnya di angka 4.930 dan angka ini mirip seperti harga saham pada tahun 2020. Artinya ASII ini sebenarnya menawarkan harga saham yang setara dengan harga saat terjadinya krisis di tahun 2020. Bahkan harga ini lebih rendah dibandingkan harga saham pada tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun terakhir adalah 1,9 dan saat video ini dibuat di angka 0,96 kali. Artinya ASII diperdagangkan pada angka yang sedikit di bawah dari modal per lembar sahamnya. Apakah menurut kamu hal ini merupakan hal yang wajar dengan kinerja ASII di tahun 2024 ini? Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 4 kali turun dan hanya 1 kali naik. Itu pun kenaikannya hanya 0,4% saja, tapi penurunannya mencapai 13% di tahun 2020. Untuk aspek dividen per share, ASII tidak diragukan lagi di mana konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan, 2 tahun terakhir ini angka dividen yieldnya sangat menarik. Berikutnya, Games dengan kenaikan harga 80% selama tahun 2024 ini. Untuk labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 jika dianalisasikan, begitu juga dengan data realitanya. Gross profit margin dengan angka 31%, dengan net profit margin 10,2%. Sayangnya net income-nya secara kuartal turun 16,1%. Untuk dividen yieldnya sangat menarik dengan angka 12%. Total pendapatannya mengalami penurunan dari 10,1 menjadi 8 di tahun 2024 ini. Hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 3,2 menjadi 2,5. Dan hal itu juga yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun dari 998 menjadi 836. Untuk harga sahamnya, di angka 10.500 dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Dulunya saham Games ini diperdagangkan pada angka di bawah 7.500, tapi kini sudah di angka 10.500. Hal itu menyebabkan secara PBV juga mengalami kenaikan yang luar biasa, dengan historikal rata-rata 3,8 saat video ini dibuat di angka 6,1 kali. Dan sebagai peringatan, kamu harus mempertimbangkan hal ini mengingat angka PBV-nya sudah cukup tinggi jika dibandingkan secara historikal maupun secara nominalnya. Untuk probabilitas dalam 5 tahun terakhir, 2 kali mengalami penurunan dan 2 kali mengalami kenaikan, dengan angka kenaikan yang mencapai 81% di tahun 2024 dan 211% di tahun 2021. Untuk aspek dividen per share, angka ini sangat menarik karena Games merupakan salah satu saham yang sangat rutin membagi dividen. Bahkan tidak jarang mereka membagi dividen dengan jumlah yang cukup signifikan seperti pada tahun 2024 di mana membagi dividen 4 kali. Di tahun 2023 2 kali, di tahun 2022 bahkan di atas 4 kali dan seterusnya. Untuk data detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, ini merupakan kesimpulan dari 9 saham yang tadi kita bahas. Jika kamu lihat, yang pertama adalah aspek pertumbuhan net income secara growth year to date, kamu akan menemukan saham Pegas dan NISP yang menduduki posisi kenaikan tertinggi dengan angka 29 dan 25%. Sedangkan saham ASI dan Games hanya memiliki kenaikan yang sangat tipis dengan angka 0,6 dan 0,5%. Untuk aspek dividen yield-nya, kamu bisa melihat ada saham Games dengan angka 12,2%, ASII 10,5%, dan Pegas dengan angka 9,3%. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa angka dividen yield ini akan terus berubah seiring dengan kebijakan pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk aspek ketiganya, yaitu pencapaian laba hingga Q3. Seperti yang kamu tahu, saham BRI merupakan perusahaan yang mencetak laba tertinggi dengan angka 45 triliun, ada juga BMRI 42 triliun. Sedangkan untuk Pegas, NISP hanya menghasilkan laba sekitaran 3 triliunan rupiah saja. Tapi 9 saham ini bisa kita sebut sebagai saham besar yang mampu menghasilkan net income besar karena semuanya menghasilkan net income di atas 3,5 triliun dalam 9 bulan saja. Nah, menurut kamu bagaimana? Dari 9 saham yang kita bahas ini, apakah ada yang menarik? Tentu saja kamu harus mempertimbangkan dari banyak aspeknya. Tapi, inti dari video ini saya hanya menampilkan saham-saham yang memiliki pertumbuhan net income selama tahun 2024 hingga data Q3-nya. Kita tidak tahu di data hingga Q4 apakah masih tetap akan konsisten tumbuh atau tidak. Sehingga hal itu bisa menjadi salah satu patokan untuk memproyeksikan pertumbuhan dividen di masa depan yang akan dibagikan di tahun 2025.
tentu saja kita juga pertimbangkan dari aspek harga sahamnya. Semakin harga saham mengalami penurunan, setidaknya dividend yield-nya cenderung akan mengalami potensi peningkatan, karena harga saham yang turun akan membuat dividend yield menjadi naik. Tentu saja dengan mempertimbangkan saham-saham ini tentu saja harus memiliki net income yang menarik. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.